Kementerian Pekerjaan Umum memulai pembangunan flyover atau jalan layang Sitinjau Lowik tahap 1 yang menghubungkan Kota Padang dan Solok, Provinsi Sumatera Barat, Sumbar yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Menteri PU mengatakan pembebasan lahan untuk proyek flyover Sitinjau Lowik 1 tersebut termasuk diantaranya sekitar 10,1 hektar lahan milik masyarakat dan diharapkan prosesnya dapat berjalan sesuai target, yaitu paling lambat Juli 2025. Sementara itu, untuk proses 8,6 hektar lahan yang berupa hutan lindung, Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menyurati Menteri Kehutanan untuk memulai proses pinjam pakai kawasan hutan. Ia berharap selama pemerintah setempat baik itu provinsi maupun daerah menyelesaikan proses pembebasan lahan masyarakat, hendaknya urusan terkait pinjam pakai kawasan hutan juga bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang sama. Menteri PU meminta Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk lebih memperhatikan desain flyover Sitinjau Lowik agar sesuai untuk daerah rawan gempa. Ia mengatakan nantinya BPJN mendiskusikan terkait hal tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta pihak-pihak terkait lainnya di Jakarta demi keamanan serta kesesuaian pembangunan. Selain itu, Menteri PU juga meminta BPJN untuk menyiapkan rest area di Jalan Layang Sitinjau Lowik dengan turut mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Dengan kata lain, mampu mendukung usaha mikro kecil dan menengah setempat. Secara umum, ia mengatakan pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lowik pada dasarnya memiliki tujuan agar masyarakat Sumbar dari waktu ke waktu dapat memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan ruas utama untuk masuk ke pelabuhan Teluk Bayur, sehingga seharusnya mampu meningkatkan sisi perekonomian masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Walaupun memang di sisi lain ia mengakui adanya proyek pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lowik diawali dari upaya mengurangi kecelakaan yang selama ini sering terjadi di ruas jalan tersebut. Saya juga minta tolong ke balai-balai untuk lebih memperhatikan desainnya karena ini kan Sumatera Barat itu kan daerah gempa, sehingga apapun yang dibangun di Sumatera Barat infrastruktur yang bersifat besar kayak jembatan dan jalan dan seterusnya harus sesuai dengan tata kelola bangunan tahan gempa, kira-kira begitu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI asal Provinsi Sumatera Barat, Andre Rosiade mengatakan pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lowik sangat mendesak mengingat pentingnya keberadaan ruas jalan itu bagi masyarakat termasuk mendukung perekonomian di ranah Minang. Andre mengatakan pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lowik merupakan salah satu bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Sumbar dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, kita singkat padat saja. Pertama, memang ini perjuangan dari zamannya Pak Irwan Praitno dengan Pak Nasrabit, dilanjutkan oleh Buya Mayali bersama wagubnya dulu Odi Jonedi, dan alhamdulillah di era zaman Buya Mayali dengan udah masuk ini bisa dieksekusi. Jadi memang kita perjuangan ini panjang. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Presiden RI ke-7 ya. Beliau, saya terus berkomunikasi intens kepada beliau untuk memulainya ya. Bagaimana waktu itu ada Buya Mayali, saya melaporkan di pesawat, Pak Jokowi langsung telepon Menteri PU. Waktu kesulitan Pak Menteri, Pak Heri Terzet, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur waktu itu, soal komunikasi dengan Kementerian Keuangan, saya telepon Pak Presiden Jokowi supaya Pak Jokowi menghubungi Bu Sri Mulyani. Alhamdulillah malamnya saya diinformasikan oleh ajudan, Bang, Pak Presiden Jokowi sudah komunikasi dengan Bu Sri Mulyani, tolong Abang komunikasi. Akhirnya saya langsung ke Kementerian Keuangan untuk memastikan persetujuan untuk proyek ini. Alhamdulillah ini kita kerja bersama, berjuang bersama, ini bisa didiskusi. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan ya,
Presiden Prabowo menyetujui. Ya, alhamdulillah kontraknya bisa dieksekusi dan kontraknya bisa ditandatangani oleh Pak Menteri PU yang baru, yang Pak Fasko menghadiri waktu itu. Ya, tanda tangan sudah dilaksanakan karena memang sekali lagi persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan apa? Meskipun Presiden Prabowo kalah di Siko, tapi beliau komitmen membangun Sumatera Barat. Nah, jadi masyarakat Sumbar tahulah mana yang omon-omon, mana yang janji manis, dan mana yang konkret membangun Sumatera Barat. Pilkada sudah usai, pemilu sudah usai. Saatnya kita bersatu bersama-sama membangun Sumatera Barat. Basamu mangko menjadi. Jadi mari kita saling dukung. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, inilah komitmen pemerintah Presiden Prabowo untuk membantu Buya Muhammadi dan Uda Fasko dan seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Barat untuk percepatan pembangunan Sumatera Barat.